Kan pilihannya dua, datang dengan sukarela atau diseret. Ya. Dengan kepahitan dulu, bangkrut dulu, dicaci dulu waktu lagi reunian dan lain-lain, ya. Yang lagi ngomong aja 5 menit lagi nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi ini ya, Masya Allah. Kak, biar tambah cinta sama Nabi ya, tak kenal maka tak haruf ya. Kita kenalan sama Nabi kita insya Allah. Yang aslinya sih udah pada tahu, cuman kita akan ngulik kembali ya. Nabi dapat tugasnya nggak mudah ya, walaupun di umur segitu beliau juga masih bugar-bugar ya, 40 tahun. Kita bandingkan dulu kondisi before afternya ya. Bagaimana kondisi di saat itu dulu waktu pulang dari Thailand terus mulai ngaji, kenal sama yang namanya Sirah Nabawi. Ingat salah seorang guru tuh ingat, jangan bandingin Arab di zaman itu sama kayak sekarang. Jangan bandingin orang-orang Arab zaman itu juga kayak orang Arab zaman sekarang. Orang Arab zaman sekarang, oh Syekh, oh bicaranya fasih, makrosnya bagus, memang orang Arab asli. Di zaman itu, wah bisa dibilang sengaco-ngaconya tempat malah bisa dibilang. Kan ada Ka'bah, betul, tapi tidak kurang dari 360 patung berhala ada di situ. Tersinggung dikit bisa perang antar suku, bunuh-bunuhan. Perempuan dianggap di bawah kastanya, izin bahkan ulang tahun temennya tuh bisa dikasih kadonya perempuan, yang bahkan itu istrinya sendiri, bisa diperjualbelikan. Terus asbabun nuzul surat At-Takwir surat 81 ayat 9, bi ayyi dzambi qutilat, atas dosa apa diri ini dibunuh. Siapa yang nanya kayak gitu? Dari tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka mengutip pendapat Ibnu Abbas, karena di zaman itu kalau ada bayi, ada istri ngelahirin itu disuruh lahirin depan rumah sama suaminya, di kebon. Kenapa? Karena udah ada tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya bayi perempuan, plung langsung nyemplung ke situ. Kalau bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Maka nanti dia bertanya kepada Tuhannya, bi ayyi dzambin qutilat, ini dengan dosa apa saya baru kayak lahir udah dibunuh aja, ya. Jadi asal nuzul turunnya ayat tersebut. Dan minuman keras waktu itu jelas belum dilarang. Sebagian riwayat meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab sendiri sehari maboknya minum minuman kerasnya sehari 5 kali ya. Dan kalau ada pemuda di Jakarta yang maboknya masih seminggu sekali, masih cups ya, masih culun berarti ya. Seperti itu, ngaco lah ya pokoknya. Terus tahu-tahu dapat risalah, dapat tugas ya, menyampaikan wahyu yang isi wahyunya itu mengajarkan tentang ya ketauhidan, PR-nya ke satu dunia. Pertama kali nyampein yang percaya 4 orang, istrinya, sahabatnya cuma 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. PR sedunia PR-nya ya. Dan meskipun mereka semua berkata ini salah satu cara dakwah Nabi kan, beliau pernah ngumpulin orang udah pada datang gitu ya, kumpul. Terus nabinya berkata kayak gini, kalau saya bilang di belakang bukit itu ada musuh mau nyerang kita, kalian percaya nggak? Semuanya jawab apa? Kalau yang ngomong kamu, kami percaya. Terpercaya, ini orang manusia yang nggak mungkin bohong. Nggak pernah kami menemukan sekalipun kau berbohong. Sebagian dari mereka bahkan berkata, kalau harus ada nabi lagi, setelah terakhir kan Nabi Isa alaihissalam, harus ada nabi lagi, kayaknya manusia paling cocok tuh kamu ya. Cuman tetap ya, kalau ditanya kenapa masih ada yang nggak masih ada yang sulit tuh percaya, nggak percaya, yang padahal banyak juga yang bilang aslinya mereka juga percaya ya. Soalnya masalahnya bayangin gini deh ya, ketika mereka ngakuin bahwa Rasul itu benar, sama aja kayak mengakui oh saya tuh salah. Dan sama aja seperti harus rela kehilangan sekian banyak pengikutnya, padahal dia itu adalah tokoh. Sehingga kalau diingetin juga, kalau kita di zamannya Nabi Musa, kan ada 2 pihak ya, yang batil sama yang hak. Kira-kira kita pengen ikut Nabi Musa atau ikut Firaun? Ya jelas ikut Nabi Musa ya. Tapi kalau misalkan kita di zaman sana juga tidak semudah sekarang bisa bicara ikut Nabi Musa. Kenapa? Karena waktu itu yang punya kerjaan, punya kerajaan, bisa ngasih lapangan pekerjaan, bisa ngebayar, nentuin perekonomian, semua Firaun.
Yang kebenarannya adalah siapa? Anak yang diketemuin di sungai, lalu diangkat anak oleh istrinya Firaun, yang ngasih makannya juga Firaun. Tahu-tahu berkata itu yang ngasih dia makan, bahwa yang ngasih dia makan itu rajanya itu zolim. Terus kita tahu-tahu harus ikut si anak gitu, sedangkan kami bisa bercocok tanam yang punya tanahnya si raja itu, yang bisa ngegaji juga si raja itu. Nah itu gimana? Ya, tidak semudah itu. Ya, Masya Allah. Yuk kita lihat itu di masa sebelumnya ya. Loncat, kita lihat 23 tahun masa kenabian. Bagaimana hasilnya? Apa yang dihasilkan tadi? Jazirah Arab sudah negeri muslim semua. Kalau ada negeri baru dibuka, mereka minta ahli apapun. Madinah punya, ya. Dan gak cuma ahli Al-Quran ya, ahli perekonomian, ahli pertanian, ahli bangunan, ya. Mereka punya. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu, ayo jangan, Nabi itu nggak nyuruh kamu soleh doang, gitu ya. Di masjid sholat ibadah, di masjid sholat ibadah, enggak, silakan di bidang apapun, ya. Dan ini terus diwariskan semangatnya. Seperti misalkan contoh penemu angka 0, matematika, aljabar, ya, Al-Khawarizmi. Orang Arab bukan, jauh di Andalus, ya. Begitu. Seperti apa beliau punya kitab buku matematika, buku aljabar. Kalau zaman sekarang mah itu buku matematika, ya. Dan kita tahu di tahun 90-an yang saya tahu, kata orang-orang tua sebelum saya, dulu nama pelajarannya bukan matematika, aljabar, ya. Nah, aljabar ini, buku matematika ini, mukodimahnya ketika dibacakan oleh Ustaz Budi Asari waktu itu disebutin mukodimahnya, aku membuat buku matematika ini untuk memudahkan syariat Islam, terutama misalkan contoh dalam hukum waris. Kayak contoh kita punya uang 30 juta, anak satu laki-laki satu perempuan, pembagiannya gimana? 15-15 bukan kan? Laki-laki kan 2 bagian, wanita 1 bagian, sehingga jadinya laki-lakinya 20 juta, perempuannya 10 juta. Jadikan itu notasi aljabar, 2x tambah x sama dengan 30, 3x sama dengan 30, x sama dengan 30/3, maka x adalah 10. Aljabar. Bikin ilmu matematika untuk mudahin syariat, ya. Dan ini pernah terjadi di zaman luar biasa Islam ketika sedang berjaya. Saya izin sebagian kan contohnya di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemimpin muslim yang luar biasa. Sebagian menyebut beliau sebagai mujaddid, pembaru di dalam Islam, yang hanya lahir 100 tahun dalam sekali, cuma lahir 1 orang seperti ini. Lalu apa prestasinya? Mimpinnya sebentar, 29 bulan. Tapi ketika akhirnya mimpin, ada momen di mana waktu itu dana zakat tidak ketemu 8 asnaf tuh yang di surat At-Taubah ayat 60. 8 asnafnya ini nggak ketemu siapa yang menerima. Semuanya tidak termasuk ke dalam 8 asnaf tersebut. Tidak ada fakir, miskin, gorimin, ya, mu'alaf, ya amilin memang tetap ada, tapi semua sudah kebagian haknya. Maka bingung Amirul Mukminin, gimana ini? Ini uang zakat masih tersisa begitu banyak. Apa waktu itu perintahnya? Cari yang pengen berangkat haji nggak punya biaya, kita uang zakat yang biayain. Baik, dicari, qadarullah nggak ketemu. Terus gimana Amirul Mukminin? Cari orang yang pengen nikah nggak punya biaya, uang zakat yang biayain. Dicari, alhamdulillah semuanya punya dana, dan mereka di sana nggak pada punya mental minta. Kita kan kalau udah ada tapi ada yang mau ngasih, ya boleh lah gitu kan ya. Mereka enggak, ya. Terus masih gak ketemu Amirul Mukminin, terus gimana? Akhirnya dijawab, ya udah belikan beras-beras. Lalu buat apa berasnya? Sebarkan di seluruh pegunungan kita. Untuk apa Amirul Mukminin? Apa jawaban beliau? Sebarkan di seluruh pegunungan kita, agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan seorang manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan.